Jadi harga 50 nanti bisa jutaan teman-teman kalau kita kerjakan dengan tepat ya. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pembuatan bonsai dan tentang bonsai teman-teman ya. Nah, kemarin saya lihat itu banyak di postingan mungkin di TikTok atau di YouTube ya. Nah, bonsai itu kalau sudah untuk bisnis ya itu repot teman-teman. Jadi akhirnya dengan ramainya perbonsaian, akhirnya banyak orang yang membuat bonsai. Akhirnya juga banyak orang yang jual murah-murah. Nah, yang merasa dia punya bonsai yang mungkin agak tepat ya, agak tepat mungkin untuk standar kontes ya. Akhirnya saling gimana ya, saling ya kasarnya menjatuhkan lah. Jadi kalau bonsai ini hanya untuk indah-indahan. Kemarin saya lihat katanya tidak akan bisa untuk kontes, tidak akan dapat bendera. Nah, tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan langsung meremehkan bonsai yang sudah ya seperti ini. Semi ini nggak bisa buat kontes karena ini tidak seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua bonsai itu bisa dikonteskan teman-teman ya. Semua bonsai bisa dikonteskan dan bisa dapat bendera, dapat prestasi. Nah, meskipun hanya bendera hijau cuman baik ya, bukan jelek, baik. Nah, ada bendera merah baik sekali. Nah, kemarin ya nggak tahu saya ya, mungkin sekarang banyak pebonsai baru-baru bermunculan, dia fokusnya untuk dijual. Nah, akhirnya bagaimana dia bisa laku terjual. Nah, akhirnya membuat kata-kata yang kurang tepat ya menurut saya ya. Jadi dia bikin perbandingan ini nggak bisa kontes, nggak bisa dapat bendera sampai kapanpun. Seperti ini bonsai ini sebenarnya dulu ayu-ayuan teman-teman, indah-indahan ya, yang disebutkan indah-indahan. Tapi teman-teman kalau teman-teman memperbaikinya dari bonsai yang indah-indahan diperbaiki, contohnya seperti ini saya no lagi, saya loss. Yang dulunya dia tidak proporsi ya. Ya bonsai itu estetikanya harus kuat teman-teman. Dari estetika memenuhi segala unsur dari anatomi, keserasian, harmoni. Jadi semuanya harus tercukupi teman-teman ya. Ibaratkan kita melihat pohon di alam itu bagaimana. Masa batang sebesar drum nanti tanganannya selengan, kan itu nggak proporsi, nggak harmoni. Nah, estetikanya dikuatkan dulu, dipadu dengan logika teman-teman. Nah, itu kuncinya di konsep teman-teman ya. Nah, seperti ini saya beli bonsai ini, bahan anting putri ini 50 ribuan, 50 ribuan ya. Bonsai bahan anting putri. Ini sekitar 6 bulan, 4 bulan ya. 4 bulan sampai 6 bulanan teman-teman. Dari nol ya, dari bahan nol. Awalnya beli seperti ini teman-teman. Ini saya turunkan dulu. Nah, ini awalnya beli bahannya seperti ini teman-teman. Jadi sudah ada program kaki ya. Nah, akhirnya saya membuat tanganan baru semua teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi saya belinya tidak bareng teman-teman. Ada yang ini mungkin ini sekitar 5 bulan. Ini ada yang sudah 7 bulan, ini ada yang sudah 8 bulan. Jadi beli saya nggak sama. Makanya teman-teman, saya selalu menganjurkan untuk konsep awal dan pengerjaan yang tepat. Jadi kalau konsep awal sudah tepat, pengerjaannya ke depannya tepat, ya bonsai itu jadi bonsai yang standar kontes, pasti dapat bendera kalau diikutkan. Kalau kita memenuhi semua unsur-unsur kriteria pohon yang sebenarnya. Ya seperti saya jelaskan, seandainya pohon besarnya segini, cabang-cabangnya seberapa, itu harus imbang teman-teman. Komposisinya harus imbang. Nah seperti ini, kalau teman-teman lihat ini, kalau ini hanya dipotong-potong aja rimbun ya nggak bisa teman-teman. Karena keseimbangan batang dan cabang tidak seimbang. Terus satu, itu ya. Kedua, teman-teman bisa lihat kakinya kan terlalu over teman-teman. Nah, dengan pohon sebesar itu kakinya terlalu dominan, nah itu yang kurang enak teman-teman ya.
Ya, teman-teman harus proses. Ya, bonsai tidak bisa instan memang kalau mau bikin bonsai yang beneran ya. Bonsai yang standar kontes, standar pameran. Bisa dapat bendera, dapat prestasi. Nah, akhirnya kaki-kaki ini nanti dipotong, teman-teman ya. Coba. Nah, seperti ini, teman-teman. Yang kakinya awalnya ini panjang-panjang dari bahan, akhirnya tetap kita mendekkan, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita nggak pendekkan nantinya tidak seimbang, teman-teman ya, antara batang dan batang dan akar tidak seimbang, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau instan ya akhirnya jadi bonsai indah-indahan. Nah, karena pohon di alam untuk gaya formal seperti ini kakinya tidak seperti ini, teman-teman ya. Kita menyontoh pohon di alam ya. Masa kaki lebih dominan dari batangnya. Nah, itu kan nggak serasi, teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau seperti ini, maunya instan, yang dimaksud bonsai yang penting ada kaki rimbun ya, repot, teman-teman ya. Akhirnya jadi bonsai indah-indahan. Makanya di video saya itu banyak sekali yang saya utamakan itu konsep, teman-teman ya. Konsep dan pengerjaan yang tepat ya. Kalau itu nggak diterapkan ya repot, teman-teman. Kita potong seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman takut, bertahap aja dulu ya. Separuh dulu, nanti ditimbun lagi sama media. Kita bikin akar cabang, teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini dulunya seperti ini, teman-teman. Saya dekatkan aja. Nah, ini saya potong, teman-teman, akarnya ya. Jadi agar nanti pohon batang ini dengan proporsi kelebaran, kepanjangan, kebesaran nanti bisa seimbang dengan batang ini sesuai ketinggiannya, teman-teman ya. Estetikanya dikuatkan, teman-teman ya. Semua unsurnya mungkin keseimbangan cabang, keseimbangan akar itu harus serasi, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sudah tumbuh akar setelah saya potong seperti ini. Nah, jadi prosesnya panjang, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk keseimbangan cabang ini sudah seimbang dengan ukuran batang segini, teman-teman, minimal sepertiga ya dari kebesaran batang ini. Nah, ini sudah motong bisa, teman-teman. Nah, untuk di mahkota belum, teman-teman, karena dia masih pengerucutannya ini masih kurang enak, teman-teman. Jadi ini perlu besar. Jadi kalau bisa dari besar mengerucutnya ini landai, teman-teman, enak ya. Jadi jangan terlalu besar ini terus ini kurang besar. Nah, akhirnya kayak mengecil di sini ya, kayak nggak enak. Nah, ini yang sudah saya tahap seperti tadi, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa menerapkan seperti ini, teman-teman ya. Akhirnya yang namanya pohon besar pasti akarnya kan nggak mungkin kayak gini ya tadi ya. Nah, ini kan terlalu over, teman-teman ya, akar sama batangnya. Terus pengarahan ini, teman-teman ya, mana yang untuk mahkota, mana untuk cabang. Nah, terus keseimbangan cabang antara batang harus seimbang sama alur yang dibuat untuk ke mahkota ini. Nah, itu lebih jelas, teman-teman ya, ditegaskan lah. Kalau batang segini mengerucutnya lah yang saya maksud. Kalau terlalu mengerucut, yang sini besar, ini kecil ya juga nggak enak, teman-teman ya. Ngapain lah istilahnya. Nah, ini dulu bahan 50 ribuan, teman-teman ya. Kalau kita tangani, kita konsep dengan tepat dan pengerjaan tepat ya nantinya jadi barang yang standar kontes, teman-teman. Nah, ini contohnya juga, teman-teman, sama seperti tadi ya. Ini akar nanti mendekkan semua, teman-teman, minimal segini, teman-teman. Nah, dibuang segini minimal. Segini. Saya buang aja, teman-teman. Gini, teman-teman ya. Ini saya buang. Nah, ini saya potong segini. Nah, jadi prosesnya nggak instan, teman-teman ya. Makanya tidak ada bonsai yang tidak bisa dikonteskan. Bisa semua, teman-teman, asal dikonsep dengan tepat ya. Kalau memang sudah terlanjur seperti sancang tadi, bisa kita benahi, mana yang kurang kita tutupi, teman-teman ya. Nah,
Ini motong segini teman-teman. Nah, jadi nanti akar ini biar landai teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ragu bisa dikurangi lagi. Nah, akar-akar yang sudah besar ini dipotong. Nah, makanya bonsai yang untuk standar kontes itu harganya mahal karena prosesnya panjang teman-teman ya. Tidak instan asal rimbun gitu ya. Jadi jangan terus teman-teman ini nggak bisa buat kontes sampai kapanpun nggak akan dapat bendera. Nah itu salah teman-teman ya, kata-kata itu kurang tepat. Jadi pemula jangan minder ya. Kalau teman-teman menerapkan seperti ini, saya yakin nanti akan dapat bendera bonsai teman-teman ya. Nah nanti bisa dirapikan lagi dengan pisau cutter yang lebih tajam teman-teman ya. Setelah kita rapikan dengan pisau yang tajam, nanti kita kasih media lagi teman-teman ya. Kita ground di sini ya. Kita kasih talang karet. Nah, seperti ini. Kita sisakan dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman takut biar nggak stres ya. Nah ini teman-teman, ini terus terang ini barang ini dulu beli teman-teman ya. Sudah jadi, saya beli sudah jadi, sudah ayu rimbun. Nah ini saya 00 lagi teman-teman. Saya pilih yang dulunya itu cabang-cabang itu diarahkan dengan yang penting bulat. Nah yang penting bulat cepet ayu rimbun. Tapi kalau kita ikutkan kontes, di kontes itu kan ada penilaian-penilaian yang harus kita penuhi teman-teman ya. Ya seperti saya jelaskan tadi ya tentang anatomi, estetika, logikanya. Kalau pohon seperti ini panjang ke sini itu dengan gerakan seperti ini masuk akal apa enggak. Nah ini kenapa enggak saya potong? Ini kalau saya potong sudah rimbun ayu teman-teman ya. Karena ini mau saya kerjakan biar bisa dikonteskan dapat bendera. Ya kemarin terlalu panjang saya nolkan. Soalnya kalau pohon sudah gaya seperti ini teman-teman ya, condong ke sini berarti ini nggak perlu over teman-teman. Nah logikanya juga harus dikuatkan teman-teman ya. Yang sini nanti pendek aja, tapi kita tetap jangan ini teman-teman, keseimbangan cabang antar batang ini harus seimbang juga. Nah ini kayak ini sudah seimbang, saya potong teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Yang belum seimbang jangan kita potong teman-teman. Itu kunci teman-teman ya. Nah ini sudah nggak dibutuhkan, kita buang. Jadi kalau belum seimbang jangan kita potong teman-teman, nanti dia susah besar ya. Nah ini nanti saya konteskan teman-teman ya. Kalau sudah semuanya tercukupi apa yang dibutuhkan untuk kontes ya. Penilaian-penilaian apa yang dibutuhkan untuk kontes kita penuhi teman-teman. Itu teman-teman insya Allah bisa dapat bendera nanti ya. Nah seperti bonsai ini kan kita lihat, kita potong di sini tidak tumbuh teman-teman ya. Jadi titik tumbuhnya tidak tepat ya. Nah, teman-teman bisa coba mungkin dengan tempel susu atau di sok. Kalau memang bisa ya nggak apa-apa teman-teman terapkan, itu terserah teman-teman ya. Teman-teman kalau punya teknik untuk ini ditempel agar nanti ini mahkotanya di sini, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah ini akan saya potong, coba ini akan saya konsep teman-teman ya, dengan bahan yang seperti ini dan jadi titik tumbuhnya tidak di ujung teman-temannya. Ini yang repot teman-teman. Tapi jangan menyerah teman-teman ya. Nanti ada solusinya teman-teman. Jadi nanti tetap ada solusinya, cuman prosesnya mungkin lebih lama teman-teman ya. Kalau tumbuhnya pas mungkin prosesnya lebih cepat. Nah seperti itu aja teman-teman ya. Makanya teman-teman harus paham tentang apa itu bonsai teman-teman ya. Kalau teman-teman meskipun teman-teman tidak pembuat, tidak trainer atau tidak pembikin, teman-teman harus paham juga mempelajari apa itu bonsai, bagaimana itu bonsai. Jadi teman-teman kalau beli nanti tidak akan tidak akan salah gitu loh.
Jadi nanti biasanya banyak orang pemula yang beli, dia nggak paham, sudah pingin beli, nah akhirnya dapat bonsai ayu-ayuan dengan harga kadang yang tinggi. Nah, yang repot kadang harganya tinggi. Nah, itu loh teman. Kalau nggak tinggi sih, kalau murah nggak oke lah, nggak apa-apa buat punyaan kan nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah harga tinggi harus sesuai lah teman-teman, harga dengan kualitas lah. Nah ini teman-teman ya, ini sedikit saya akan arahkan ini ya, biar nanti teman-teman lebih jelas ya. Nah ini teman-teman, ini sudah kita arahkan teman-teman ya. Jadi ini untuk mahkota, untuk cabang pertama, kedua. Jadi nanti tinggi rendahnya kita bisa atur lagi teman-teman. Nah ini bisa dibuang nggak apa-apa ini. Nah, atau buat ruang dimensi di belakang sini juga bisa teman-teman ya. Nah ini kan konsep ini masih awal lah teman-teman. Terus ini sudah agak kaku ya, sudah kebesaran untuk kita arahkan. Nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting kita fokus ini pembesaran cabang atau terusan ke mahkota ini ya, terusan badan ya, intinya ngepen lah teman-teman. Nah seperti ini saya jelaskan, ini kan ini badannya besar, masa ini nanti alur ke leher ke mahkota kecil seperti ini. Minimal ya harus ngepen lah teman-teman ya, jadi kebesarannya ini serasi, nanti baru kita pendekkan lagi seperti ini. Nah ini membesarkan ini teman-teman. Ini juga sudah kita tahap akar-akarnya. Nah, kenapa harus sependek ini teman-teman? Jadi kita menyeimbangkan ini kebesaran batang dan akar. Kalau akarnya terlalu panjang seperti ini kan, oh, masa batang kalah sama akar? Nah, kan ya di alam itu kurang, nggak seperti itulah teman-teman ya, nggak seperti itulah. Minimal batang itu lebih dominan dari akar lah. Nah, ini untuk ke depan kita tahap lagi teman-teman. Ini arahan pertama. Kalau ini sudah seimbang, kita pendekkan lagi seperti ini. Arahkan ke atas lagi, potong lagi, arahkan ke atas lagi sampai pengerucutannya seperti ini. Pengerucutannya sampai nanti ngerucut dengan serasi, enak teman-teman ya. Nah, di ini kita butuh akar cabang teman-teman, agar lebih berkarakter untuk pohon tua di alam ya nantinya. Seperti ini. Nah, ini masih belum besar akar cabangnya. Nah, kalau akar cabang ini saya potong, ini sudah nyabang berapa? 3. Nah nanti kita pilih yang dibutuhkan 1 atau 2, kita pilih lagi teman-teman ya. Jadi prosesnya panjang teman-teman untuk membuat bonsai yang tepat ya, yang standar kontes teman-teman. Nah teman-teman bisa bayangkan kalau akar cabangnya ini nanti besar-besar jadi kayak gini teman-teman. Nah seperti karakter pohon di alam ya. Ini barang 50 ribuan teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kedepannya jadinya seperti ini teman-teman ya. Nah ini dengan tahapan-tahapan yang proporsional teman-teman ya, antara batang dan cabang, terus pengerucutannya, pengepenannya enak teman-teman ya. Nah ini aja kemarin 2 orang sudah nawar 3 juta teman-teman ya, belum saya lepas ya. Nah ini bahannya ya seperti awalnya seperti ini teman-teman, bahan-bahannya ya. Nah, jadi harga 50 nanti bisa jutaan teman-teman kalau kita kerjakan dengan tepat ya.